Jadi project UPG-ku fokusnya ke itu SDGs yang ke-14 yang Life Below Water. Lebih ke ningkatin awareness terutama di masyarakat kita terhadap konservasi air laut gitu. Dengan Indonesia yang begitu kaya, kaya akan orang, kaya akan alam, eh, itu yang membuat Indonesia punya peluang gede banget untuk kita kembangin gitu. Adakah nanti project yang misalkan akan kamu kan kita di United People Global kita punya project nih. Nah, aku pengen tahu nih project kamu di yang akan datang nih di United People Global ini seperti apa gitu. Jadi project UPG-ku fokusnya ke itu SDGs yang ke-14 yang Life Below Water. Lebih ke ningkatin awareness terutama di masyarakat kita terhadap konservasi air laut gitu. Aku tuh ngambilnya metode sosial media gitu. Jadi kita lebih eh, lebih ngasih tahu ke orang-orang dari sosial media gitu. Intinya sih Hmm. gitu. Cuma Oh, jadi, niatnya kalau bisa dikembangin ya bakal dikembangin, tapi startnya sih dari situ gitu. oke, jadi untuk permulaan berarti kamu lebih meningkatkan kesadaran ya, Sa. Itu awalnya dulu kesadaran lewat sosial media. Nah, next step-nya, kalaupun nanti istilahnya secara ilmu, secara apa ya, supporting system kamu mendukung, ya why not ya, kalau nggak kalau harus dikembangkan gitu ya. Oke. Nah, Betul. eh, tadi life below water. Nah, kan aku kemarin tuh suka ketuker sama life on land. Itu tuh menurut kamu tuh bedanya di mana sih, Sa? Tadi kemarin kan kamu mau cerita nih terkait yang itu tuh dua itu tuh. Jadi kalau life below water itu lebih ke air laut. Sementara life on land itu kehidupan yang ada di darat, termasuk perairan air tawar, yang kayak gitu. Air laut sama air tawar beda. Air Ah, tawar tuh macem. Air tawar tuh danau, yang kayak gitu, sungai, gitu. hmm. Kalau air laut kan asin. Kalau air tawar enggak gitu. Oh iya ya. Oh, jadi cuman beda lingkungan dan ekosistemnya aja ya. Ya, sama ya jadi gini, aku kan ngambil aku belajar aku S1 biologi. Biologi kan macam-macam dong kehidupan di alam gitu. Entah Hmm. hewan, entah tumbuhan gitu. Nah, terus kebetulan nih, aku kan emang SDGs fokusnya di life below water kan, air laut. Tapi aku itu S1 fokusnya di air tawar gitu. Oh alah. Kehidupan di air tawar sama air laut beda, dan eh, organisme yang tinggal di sana juga beda-beda. Walaupun misalkan kayak ya ada sama ikan ada sama-sama di air tawar, ada air laut ada, cuman tuh jenisnya beda gitu. Nah, kalau fokus aku di biologi kemarin, di S1 aku biologi, aku ngambil air tawar kan, spesifiknya di danau. Nah, aku tuh belajar lebih ke plankton. Hmm. Damai yang dengerin juga ini ya, tahu plankton kan. Nah, Hmm. cuman tuh plankton tuh beda-beda juga. Plankton beda-beda juga jenisnya. Nah, ada tuh salah satu jenis namanya diatom. Itu yang aku pelajarin. Nah, diatom ini eh, ada di air laut, ada juga di air tawar. Cuman yang membedakan itu jenisnya. Sama aja kayak ikan tawar ada apa arwana gitu-gitu ya. Kalau di laut ada salmon, tuna gitu-gitu. Beda jenis, cuma sama-sama ikan. Kalau ini juga sama, diatom. Eh, sama-sama diatom tapi beda jenis. Nah, diatom ini salah satu organisme yang bisa mengindikasi
kualitas air gitu. Misalkan, oh ini airnya tercemar. Nah, itu bisa diidentifikasi, diketahui dari keberadaan spesies diatom yang ada gitu. Jadi yang aku pelajarin diatom itu dia bisa eh, jadi salah satu apa ya eh, bantuan bantuan untuk kita eh, tahu kondisi air itu gimana dan gimana caranya em, gimana ya sebenarnya itu bisa berhubungan sama sustainability juga karena dengan adanya indikasi itu kita bisa tahu oh ini airnya tuh tercemar apa enggak. Terus gimana caranya kita eh, ini nih cari solusi supaya airnya balik lagi ke Ah, eh, nah dan di atom itu dia tuh jatuhnya kayak em, apa ya kayak fosil. Beda sama fosil, cuman dia itu mengendap di sedimen di dasar gitu. Ada ini sebenarnya detail banget. Itu eh, dia macam-macam. Misalkan nih danau udah beratus-ratus tahun ada itu. Cuman pasti ada selalu ada kayak pengendapan gitu. Pasti selalu ada pengendapan. Nah, setiap tahun atau setiap waktu gitu pasti makin lama makin naik kan, misalnya makin tertimbun gitu. Nah, setiap lapisan tanah itu bisa dicek keberadaan diatom spesies ini. Sementara di tahun-tahun ke atasnya, makin-makin ke atas, itu spesiesnya beda lagi. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi, oh, misalkan spesies A, dia itu hidup di kondisi air yang kayak gimana, bagus apa enggak, yang tercemar apa enggak. Sementara yang misalkan di tahun makin ke sini 2022 misalnya oh dulu tuh kualitas air di danau ini kayak gimana, sementara di sekarang kayak gimana gitu. Jadi kayak salah satu apa ya, salah satu metode yang bisa ngebantu untuk apa ya bahasanya, melihat Hmm, kualitas air. ya ya gitu Ya, oke. gitu. Ternyata si diatom ini tuh teman-teman banyak banget tadi versinya. Terus kayaknya kalau mau belajar lebih detail harus ngambil SKS berapa kali ya, Sa? Iya nggak sih? Jadi teman-teman mungkin nanti yang denger ya, oke, mungkin kita juga bisa baca-baca lagi nih terkait diatom tadi. Terus diatom seperti fosil. Nah itu tuh seperti apa? Biar teman-teman ada bayangan ya tadi plankton yang disebutkan Alisa. Tapi itu cukup Ya. memberikan aku pengetahuan juga sebagai orang awam. Jadi keren-keren tadi. Iya, karena menurut aku, maksudnya aku juga baru tahu setelah aku belajar di biologi. Aku cuma tahu plankton doang. Tapi Hmm. makin di sini, oh biologi itu benar-benar buka mata aku sih. Kayak ternyata ada banyak yang aku nggak tahu di dunia ini gitu. Oke, jadi kamu juga ternyata baru tahu setelah masuk ke biologi ya. Ya, Mm. Tadi tentang diatom, udah plankton, terus SDGs tentang apa life below water, life of land. Nah, itu Nah, kalau untuk teman-teman kita nih yang mau apa concern di apa di dua SDGs tadi nih, menurut kamu nih apa nih persiapannya nih untuk teman-teman yang ingin fokus di dua itu nih? Kalau kamu kan tadi emang kebetulan petnya kamu tuh emang terhubung gitu satu sama lain. Nah, ada nggak sih tips and triknya buat teman-teman gitu? sebenarnya sih kalau menurutku untuk mulainya aja nih, untuk mulai itu sebenarnya bisa dari kita sendiri. Maksudnya nggak dari diri kita sendiri. Terus kalau misalkan emang suka ngejalaninnya, terus apa emang pengen ngebantu fokus di SDGs nomor itu, misalkan kalian pengen butuh em, tambahan orang-orang lagi untuk kenal sama orang-orang lagi, coba cari-cari komunitas di Hmm. misalkan di Instagram karena banyak banget komunitas yang ada di sosial media, terus orang-orang yang emang interestnya di SDGs atau bisa ikut United People Global ya kan, Ya, iya, kita iya, benar-benar. gratis nggak pakai uang, terus itu bisa
kenalan sama teman-teman yang emang fokusnya di SDGs, nggak cuma di SDGs. Ya bisa belajar banyak gitu. Terus kalau misalkan pengen fokus ke tadi yang live below water atau live online gitu, sebenarnya ya ini sih coba deketin diri kamu ke orang-orang yang emang eh, punya, entah punya interest atau punya kerjaan atau punya punya koneksi yang emang di bidang itu gitu. Oke. Tapi ya gitu, beraksi, pengen beraksi, coba mulai dari diri kita sendiri dulu aja gitu. Oke, oke. Jadi yang pertama, temukan supporting system, itu bisa komunitas ataupun program yang mendukung kita ke arah sana. Kedua, tadi bisa dengan melakukan hal kecil ya, nggak usah yang langsung besar gitu. Jadi dimulai dengan diri sendiri. Itu tips Ya, ya dari kamu gitu. Nah, tadi juga kamu udah sebutin nih, karena apa, pengalaman kamu, terus selain traveling, selain project, kamu udah melihat keindahan-keindahan yang ada di Indonesia gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk young generation asik, termasuk kita-kita nih? Apa sih pesannya gitu? Ada nggak sih dari kamu gitu untuk kita-kita gitu sebagai generasi penerus nih? oke. Ini kalau dari aku, kita sebagai orang Indonesia dengan Indonesia yang begitu kaya, kaya akan orang, kaya akan alam, eh, itu yang membuat Indonesia punya peluang gede banget untuk kita kembangin gitu. Nah, eh, pokoknya kalau misalkan kalian eh, pengen ngebantu, pengen ikut kontribusi untuk bisa bikin Indonesia yang lebih lebih lestari, lebih berkembang, pokoknya ya dimulai dari hal-hal kecil, terus tadi balik lagi percaya sama diri sendiri, terus kelilingin diri kalian dengan orang-orang yang positif, mungkin dia punya apa, punya networking yang bagus atau ke orang-orang yang emang udah jauh lebih berpengalaman dari kita. Pokoknya build connection itu penting banget, apalagi buat buat aku atau misalkan teman-teman bicara damai yang masih awam tentang sesuatu, itu Hmm. penting banget buat kelilingin kita buat ke orang-orang yang emang lebih lebih profesional atau lebih berpengalaman tuh. Nah, terus proaktif aja sih, proaktif dan jangan malu buat tanya. Ya, gitu. Oke, keren, 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 Alisa. Jadi, teman-teman, intinya kita juga harus percaya diri dan proaktif yang tadi Alisa sebutkan. Oke, akhirnya kita di apa di end session nih. Thank you so much ya. Kita udah belajar banget. Thank you banget udah ngundang aku juga ya. Semoga teman-teman bicara damai dan yang nonton yang lainnya bisa nonton ini dengan senang dan juga semoga penyampaianku bermanfaat buat kalian semua. Thank Nah, you juga pasti Damai, dong. senang banget. Ya, pasti dong. Terus tadi juga aku udah dapat banyak insight juga terkait apa Below of Water, terus live offline yang suka ketuk-ketukar itu. Dan thank you so much udah ngejelasin tadi panjang lebar. Dan buat teman-teman, kalau belum mengerti atau kayak aku betul baca lagi, ya kita nanti buka apa belajar bersama. Maksudnya kita mencari Iya ilmunya boleh, sendiri gitu. silakan silakan. Atau Kalau mau tanya langsung juga nggak apa-apa, aku terbuka. Ya. tuh, tuh, tuh. Nah, Lisa juga istilahnya open ya untuk teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa dihubungin Alisa nih. Nanti aku cantumin IG-nya, LinkedIn-nya. Pokoknya silakan ke yang lebih expert daripada aku. Oke, thank you so much, Sa. Waktunya Thank you, lancar-lancar Dama. ya studinya. Assalamualaikum. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam.